Halo teman-teman, kita akan lanjut pertemuan kita seputar Visual Studio. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu Hello World dengan aplikasi Visual Studio kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan kondisi ataupun if. Nah, silakan teman-teman buat project baru dan buat namanya itu if. Terserah, teman-teman juga bisa buat dengan nama project teman masing-masing. Mari kita rancang dan kita desain aplikasinya. Saya akan desain aplikasinya minimalis saja. Kemudian saya akan gunakan dua label di sini. Nah, kemudian saya akan gunakan dua textbox juga di sini. Dan kita rapikan dulu. Mouse ini nggak ada sih. Oke. Kita akan pakai dua textbox, dua label, dan saya mau pakai dua button juga. Oke, copy aja deh. Ada dua button. Di sini teman-teman bisa lihat ada dua label dan dua textbox dan dua button. Nah, di video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi sederhana menggunakan if ataupun kondisi, yang dimana tujuannya nanti jika nilai tersebut sampai ataupun tidak sampai, maka dia akan menampilkan sebuah pesan ataupun sebuah tulisan tertentu. Nah, kita lanjut dulu rancangnya, kita desain. Nah, di sini kita buat di sini nilai. Kemudian di bawahnya kita buat keterangan. Keterangan. Oke, keterangan. Oke. Titik duanya ketinggalan. Biar rapi, guys. Oke. Keterangan. Titik dua. Kita rapiin, titik duanya nggak nampak. Oke, jadi mungkin teman-teman udah paham ini kita bakalan buat apa. Kita bakalan buat aplikasi sederhana yang dimana dia jika menampilkan nilai segini, dia akan menjelaskan bahwasannya nilai kamu seperti ini. Oke, jadi di buttonnya kita bisa buat di sini proses. Kemudian kita bisa buat di button 2-nya itu adalah keluar. Oke, kemudian kita atur name-nya biar lebih rapi. Kita buat di sini btn keluar. Kemudian di bagian proses kita bisa buat namanya btn proses. Btn proses. Oke. Kita atur juga untuk bagian textbox-nya. Di sini ada textbox 1 kita ubah menjadi text nilai. Kemudian di bagian text yang kedua kita ubah menjadi text cat. Nah, sampai di sini. Silahkan kita ganti dulu nih from satunya menjadi if. Aplikasi si if. Oke, gitu aja. Nah, mari kita klik dua kali di bagian proses. Untuk Visual Studio, kita bisa menggunakan select case ataupun if. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bakalan menggunakan if terlebih dahulu. Silakan teman-teman ketik seperti ini. If txt nilai titik teks lebih kecil sama dengan 90, then and if. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jika txt nilai teksnya itu lebih kecil sama dengan 90, maka kita akan tampilkan di text cat titik teks nilai sangat memuaskan. Oke. Nah, di sini kita ini namanya if tunggal, di mana kondisinya itu hanya ada satu if. Mari kita coba dulu. Kita jalankan. Jika teman-teman oke. Jika teman-teman bisa lihat, di sini kondisinya adalah jika txt nilai, jika txt nilainya lebih kecil sama dengan 90, maka dia akan menampilkan pesan di text cat dengan tulisan nilai sangat memuaskan. Mari kita coba. Kita buat di sini 90 dan kita proses. Nah, di sini tampil tulisan nilai sangat memuaskan. Tapi jika kita buat 10, tidak ada. Ini kita proses, tidak ada. Oh, 10.
100 maksud saya. Oke. Maaf, 100 kah? Tidak ada. Karena dia kondisinya itu adalah lebih kecil sama dengan 90. Jadi dari angka 90 sampai lebih kecil ke bawahnya gitu deh. Oke. Oke, kita lanjut. Kita bakal gunakan if tunggal, if ganda. Oke. Jadi if ganda, kita akan tambahkan else if. Else if. Oke, else if di mana selain daripada itu txt nilai dot text lebih kecil sama dengan 70 dot 10 dot pula itulah text cat titik cat text. Oke. Kita buat di sini nilai sangat memuaskan atau apa ya, nilai baik, nilai cukup deh. Oke, nilai cukup. Kemudian kita coba run lagi, dimana ketika kita buat di bagian teks nilai dia 70, maka ketika kita proses nilai, salah ini ada yang salah nih guys, kita kondisi salah. Oke, kita hentikan dulu. Di sini jika nilai lebih kecil sama dengan 70 dan di sini jika nilai lebih kecil sama dengan 90, maka dia hasilkan, atau kita terbalik buat if-nya. Oke. Jika nilai lebih kecil daripada 70, kita buat di sini 70, maka dia akan proses nilai cukup. Nah, jika lebih salah ini guys. Jika lebih kecil sama dengan 90, seharusnya kita buatnya yang tadi benar ya. Kita salah penggunaan if ini. Seharusnya kan nilai cukup. Nah, teman-teman bisa lihat tadi ada kesalahan sedikit. Jika nilai lebih kecil daripada 90, nah angka lebih kecil dari 90 itu kan ada dari 0 sampai angka 90 gitulah. Dari 0 sampai 90, maka dia akan menampilkan pesan dengan tulisan nilai sangat memuaskan. Jadi angka 70 itu kan termasuk di angka 0 sampai 90. Jadi ini mari kita ubah. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka dia akan menampilkan pesan nilai sangat memuaskan. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 70, jadi ini ketika nilai seseorang itu 80 sampai mungkin 1000, maka dia akan menampilkan pesan nilai sangat memuaskan. Tapi jika nilai seseorang tersebut dimulai dari 70 dan lebih besar dari 70, dia akan menampilkan pesan nilai cukup. Nah, ini sampai 79 ya. Karena ketika dia di 80, dia akan menampilkan nilai sangat memuaskan. Oke, maaf sebelumnya ada kesalahan. Mari kita tes run lagi. Jika nilai 80, kita proses. Nilai sangat memuaskan. Jadi mungkin saja nilai yang sangat memuaskan itu mulai dari angka 80 sampai 100. Nah, jika nilai sama dengan 70, maka dia akan menampilkan nilai cukup. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi else if txt nilai titik teks lebih besar sama dengan 60 deh, 60. Maka dia akan menampilkan pesan txt cat titik teks sama dengan di sini kita buat dia kurang deh, nilai kurang, nilai kurang. Oke. Nah, kita bisa tambahkan satu lagi else, di mana itu else itu artinya selain daripada itu semua, selain di atas 60, selain di atas 70 dan selain di atas 80, so sudah pasti itu adalah nilai dari 0 sampai angka 59. Selain itu, maka dia akan menampilkan pesan txt.text nilai kamu tidak cukup untuk melanjutkan pelajaran ini. Wah, ngeri banget sih kata-katanya. Oke, jadi gitu aja sih. Coba kita run. Nah, jika nilainya 80, sudah pasti tadi tampil ya. Nilainya sangat memuaskan. Nah, jika nilainya 70, maka nilainya cukup.
Nah, jika nilainya 60, maka dia akan menampilkan nilai kurang. Nah, jika nilai di bawah 60, 59 saja deh, maka dia akan menampilkan nilai kamu tidak cukup untuk pelajaran ini. Oke, jadi ini adalah if menggunakan if menggunakan Visual Studio. Nah, fungsi kondisi itu tadi ada if dan ada select case. Kok jadi berebut ya ngomongnya? Itu deh. Jadi kita akan coba untuk menggunakan metode select case juga. Nah, teman-teman bisa hapus yang ini semua. Teman-teman bisa hapus. Kita akan buat di sini select case. Select case is select case. Oops, apa sih ini? Select case. Kemudian kita buat di sini text nilai dot text. Nah, di sini kita akan buat case. Dia di atas 80. Case is di atas 80, maka dia akan menampilkan text keterangan titik text sama dengan nilai baik. Mungkin agak berubah kata-katanya karena kita nggak ingat sih. Case is case kita tambahkan aja sih langsung kayak gini. Case is case is di atas 70, text cat titik text sama dengan di sini kita buat nilai cukup. Oke, di sini kita buat lagi case di atas sama dengan 60, maka kita akan tampilkan teks keterangan dot text sama dengan nilai kurang. Kemudian kita buat lagi di sini case is di bawah sama dengan 59, maka dia akan menampilkan text cat dot text. Silahkan ujian, silahkan ujian susulan. Oke, jadi gitu aja deh. Silahkan kita run. Hasilnya sama karena kita menggunakan fungsi yang sama, hanya saja penggunaannya yang berbeda. Kita di menit sebelumnya kita menggunakan if, dan di sini kita menggunakan select case. Dan jika kita inputkan 80 ketika kita proses, maka nilai baik, dan jika kita inputkan nilainya 70 kita proses, maka nilainya cukup. Nah, ini relatif, silahkan teman-teman pilih. Teman-teman mau pakai if ataupun pakai select case, terserah, bebas, tidak ada ketentuan yang sangat detail. Nah, di sini kita button keluarnya bisa kita tambahin fungsi seperti ini, and, untuk mengakhiri program tersebut. Nah, di teks keterangan kita pergi dulu ke properties, kemudian kita di bagian mana ya? Bagian enable sih, enable enggak di look kali. Oke, di looks di true. Oke. Jadi ketika kita run, bukan di looks ya, dia biar enable ya, enable di false, enable-nya di false. Oke, kita run. Oke, jadi ketika kita enable-nya di false, jadi ini nggak bakalan bisa kita isikan sendiri. Jadi ketika kita buat 80 dan kita proses, maka di sini hanya menampilkan nilai baik. Kita tidak bisa lakukan ubah-ubah lagi. Jadi ketika kita keluarkan dan programnya berhenti. Nah, untuk teman-teman bisa lihat di mana sih program teman-teman ini berada dan tersimpan. Untuk video sebelumnya juga mungkin kita lupa untuk menjelaskannya. Silahkan teman-teman akses ke folder project teman-teman. Di video sebelumnya kita udah ada Hello World, dan di sini kita ada if. Nah, teman-teman bisa klik lagi di if, kemudian pergi ke bagian bin.
di bagian debug, tepuk, dan di if. Nah, ini adalah program teman-teman. Dan jika teman-teman jalankan, inilah tampilan program teman-teman yang teman-teman siap bagikan ke teman-teman, teman yang lain. Jadi begitu aja sih video tutorial kali ini. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat beberapa kesalahan penyampaian. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan bantu kami dengan cara like dan subscribe video ini. See you next video.